Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Momika Siti Ika. Oke teman-teman, di sini aku mau sedikit sharing tentang pengalaman pribadi aku lagi ya. Ini itu baru aku alamin kemarin. Pokoknya ceritanya itu Masya Allah bikin speechless banget gitu ya. Jika teman-teman penasaran dengan ceritanya, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa klik tombol like. Dan yang belum subscribe, harap segera subscribe channel YouTube aku di bawah. Dan nyalakan loncengnya, share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih. Baik teman-teman, langsung saja ke ceritanya ya teman-teman. Jadi akibat dampak virus corona ini di 3 bulan terakhir ini, Allah benar-benar menguji saya. Akan tetapi Allah juga luar biasa baiknya teman-teman. Di saat Allah menguji, Allah memberikan solusi. Di saat Allah menguji, Allah menolong saya. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih diuji sama Allah, jangan khawatir. Terus istiqomah, terus semangat. Dan tonton video ini sampai akhir biar teman-teman itu bisa semakin semangat. Semoga video ini bisa memotivasi teman-teman semuanya. Jadi 3 bulan terakhir ini toko saya benar-benar sepi, bahkan sampai minus teman-teman. Untuk beli beras saja kita itu sampai ya Allah, sampai nggak punya gitu. Kita manfaatkan apa yang ada di toko gitu. Ada stok agar kita buat, ada stok tepung kita makan, dan kita metik buah pepaya yang ada di samping toko gitu ya. Jadi kita tidak mengeluh gitu, tapi kita mencoba mensyukuri, menikmati apa yang ada gitu. Coba kita hidup dari dulu sederhana seperti ini ya, mungkin Masya Allah, tapi ini kan di luar jangkauan kita, bahwa ini ujian dari Allah. Allah itu menguji, mengajarkan kita agar kita apa? Kita tahu bersyukur. Dan di tengah ujian ini saya mencoba Riyadhah 40 hari yang pernah saya posting di video channel YouTube saya sebelumnya ya teman-teman. Saya mencoba Riyadhah itu mulai Jumat 21 Februari teman-teman. Riyadhah ini saya tujukan yang pertama supaya Allah melapangkan rezeki saya, supaya Allah memudahkan segala urusan saya. Yang kedua, saya niatkan untuk lunasin hutang-hutang saya, setidaknya hutang yang paling urgent yang ditagih pada bulan-bulan ini, membayar BPJS, membayar tagihan Bank BRI, membayar kepada sahabat saya, dan beberapa bayaran yang lain ya teman-teman. Dan di tengah Riyadhah ini apa yang terjadi teman-teman? Ketika saya mulai bersyukur karena suami saya mau ikut Riyadhah ini. Suami saya mau membantu saya untuk Riyadhah, mau bekerja sama untuk sama-sama yuk kita jaga sholat 5 waktu, yuk kita perbaiki diri. Di tengah itu teman-teman, Allah menguji saya lagi. Kucing saya satu persatu mulai sakit dan berjatuhan mati satu persatu teman-teman. Dan akhirnya ya Allah, di saat kita nggak punya sesuatu itu rasanya perih gitu, tidak bisa memberikan yang terbaik untuk peliharaan hewan kita, walaupun hanya binatang gitu ya, hanya hewan gitu ya. Tapi saya yakin binatang itu juga mempunyai perasaan gitu. Ya Allah, kita itu Masya Allah, satu kucing mati, ganti satu kucing lagi mati. Kita ya Allah, kenapa kita nggak bisa mengobati mereka? Kenapa kita nggak bisa memberikan bertanggung jawab kepada mereka? Dan akhirnya teman-teman, sampai kucing saya mati 4-4-nya, saya baru minta tolong ke sahabat saya. Saya terpaksa meminjam uang kepada sahabat saya, dan alhamdulillah dipinjami, walaupun saya hanya sedikit, karena niat saya memang untuk mengobati kucing-kucing ini, bukan untuk saya makan. Kalau untuk makan alhamdulillah saya masih bisa sabar, tapi kalau melihat kucing ini pada mati satu persatu, Allahu yarham gitu. Dan akhirnya 4 kucing mati dan 1 saya bawa ke klinik hewan UGM, dan alhamdulillah tertolong teman-teman. Alhamdulillah tertolong, Allah menolong kucing ini, Allah memberikan rezeki, dan alhamdulillah kebetulan ada pembeli, ada yang beli 500.000 waktu itu, dan alhamdulillah cukup untuk beli obat, untuk beli makan kucing-kucing ini, dan untuk untuk bertahan hidup lah, untuk saya dan suami saya juga. Kemudian di hari ke-7 saya mencoba Riyadhah ini teman-teman, jatuhlah tempo saatnya saya harus memeriksakan bapak saya, karena bapak
saya ini kan sakit stroke ya, pernah saya ceritakan. Jadi sudah saatnya saya harus ngontrolin bapak, tapi apa teman-teman, BPJS saya belum terbayarkan dan saya belum bisa bayar. Dan akhirnya tiba-tiba adik saya menghubungi saya, tanya kabar gitu ya. Dan apa yang terjadi teman-teman, Allahuirham, keesokan harinya itu adik saya tiba-tiba WA gitu, bilang kalau BPJS-nya bapak sudah saya bayarin. Ya Allah, padahal saya ini nggak minta tolong sama adik saya nggak minta tolong buat bayarin gitu, tapi apa yang terjadi, adik saya bayarkan BPJS tanpa saya suruh gitu, tanpa saya minta tolong. Dan adik saya juga bilang kalau adik saya ini bilang ke adik saya satunya lagi supaya BPJS-nya bapak itu ditanggung di kantornya dia saja, maksudnya didaftarin di kantornya dia, biar per bulannya itu dipotongin dari gaji adik saya yang satunya lagi ini teman-teman. Allahuirham. Dan adik saya yang satunya lagi ini juga menghubungi saya, bilang kalau BPJS-nya sudah didaftarin di kantornya. Ya Allah, ini keajaiban dari Allah. Ya Allah, ini bagian dari doa-doa saya, bagian dari ikhtiar saya teman-teman. Allahuirham. Inilah kasih sayang Allah teman-teman, terbukti nyata teman-teman. Di dalam riyadhah ini saya juga memohon kepada Allah supaya Allah bayarkan kredit saya ke Bank BRI teman-teman. Ya Allah, saya sudah nunggak 2 bulan. Ya Allah, saya sudah pasrah gitu. Saya sudah berusaha jualan, bahkan di saat corona ini sama sekali saya tidak tutup toko, saya tetap jualan seperti biasanya, walaupun pendapatan kami benar-benar minus gitu ya, tidak mengurangi rasa syukur kami. Allah masih kirimkan uang kami buat makan gitu ya. Dan ada kabar baik lagi teman-teman, saya kan punya tunggakan 2 bulan di Bank BRI yang belum saya bayarkan. Dan tiba-tiba ada pengumuman berita dari Bapak Jokowi bahwasanya ada penangguhan 12 bulan untuk yang mempunyai kredit mikro usaha kepada Bank BRI, kepada pihak-pihak bank yang bekerja sama dengan pemerintah gitu ya. Dan akhirnya saya langsung konfirmasi ke pihak Bank BRI, dan alhamdulillah teman-teman, benar-benar ada penangguhan selama 12 bulan mulai terhitung bulan April ini teman-teman. Inilah salah satu bukti kekuasaan Allah teman-teman, bukti kebesaran Allah, bahwa kalau kita mau ikhtiar, kita mau berusaha dan mau bersabar menunggu doa-doa kita, Allah tolong kita teman-teman. Gak mungkin Allah gak nolongin kita. Di tengah wabah virus corona yang membuat kami krisis ekonomi seperti ini teman-teman, kami tetap berusaha, kami tetap buka toko, kami tetap ikhtiar riyadhah kepada Allah gitu ya. Kami benar-benar berpasrah, ya Allah, kami sudah berusaha ikhtiar untuk berjualan, kami sudah berusaha ikhtiar untuk berdoa, dan hidup kami benar-benar kami pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Karena pendapatan toko kami itu tidak tentu teman-teman, kadang 4 hari sekali baru dapat uang, kadang 5 hari sekali baru dapat uang, ya kadang 1-2 hari dapat uang. Pokoknya alhamdulillah banget lah teman-teman, masih bisa makan gitu ya. Allahuirham. Tiba-tiba Allah nolongin saya lagi teman-teman. Ada sahabat SMA saya yang tanya kabar saya melalui WA gitu ya, dan beliau berniat ingin berbagi rezeki kepada saya. Beliau memberikan saya uang 150.000. Ya Allahuirham. Katanya, ini Ika buat kamu beli beras. Ya Allah gitu, cepet pokoknya kamu harus beli beras sekarang karena besok udah lockdown Ika gitu. Dan 2 hari kemudian teman-teman, tiba-tiba suami saya ini ditelepon oleh adiknya, diajak ketemuan untuk makan gitu. Nah, pulang-pulang dari ketemuan sama adiknya ini, suami saya itu bawakan saya sate kambing, bawakan makanan untuk kucing gitu. Ya Allah, Pak, kok dapat uang dari mana, Pak, kok bisa beli seperti ini gitu. Saya kan tanya seperti itu, dan suami saya bilang tadi dikasih, alhamdulillah dikasih sama Frakas, tadi malah alhamdulillah dikasih uang 1 juta. Ya Allah, Pak, ya Allah gitu. Ya Allah, saya langsung sujud syukur teman-teman. Karena apa ya, ya Allah, nggak nyangka banget gitu, orang-orang yang biasanya kurang peduli sama kita, bahkan kita itu nggak curhat sama keluarga mereka gitu. Saya memang nggak mau membebani saudara gitu. Ya Allah, ya Allah, pokoknya speechless banget. Inilah kuasa Allah, Allah yang menggerakkan hati hamba-hambanya gitu. Ya Allah, mungkin inilah cara Allah menolong kita, yang tadinya nggak kita sangka-sangka bahwasanya Allah itu memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka teman-teman.
Karena sesungguhnya Allah sendiri telah berjanji teman-teman dalam surah At-Taulaq ayat 2-3 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberinya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Buat teman-teman yang doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap sabar dan terus istiqomah, yakin insyaallah, hakul yakin Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Walaupun saat ini belum dikabulkan gitu ya, insya Allah Allah akan tetap menolong di dalam setiap ujian-ujian yang Allah berikan. Allah akan berikan kemudahan di setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Yakin, ingat, yakin dan harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita semua segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.